Selamat datang kembali di channel Boardnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari komoditas lagi. Pertama, Medco yang ditutup di harga 1070 menguat 0,94%. Asing net buy. Kalau di bawah resminya Medco akumulasi. Medco masih sideways ya, belum mampu dia menembus resisten 1080-1100-nya. Tapi ada peluang tembus nggak? Tetap ada peluang tembus. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 1050, 1040, jebol itu bisa buang dulu. Kenapa? Karena ini kan sudah sideways, nggak ada boleh lagi seharusnya ya. Nggak boleh lagi dia sampai membentuk swing low-nya di bawah 1040 itu. Tapi kalau misalnya ISG-nya sideways plan 2, mungkin Medco itu bisa turun sampai 1000 dan baru sideways. Nah, itu bisa terjadi. Kembali ke masing-masing ya, strateginya seperti apa. Plan saya sih Medco itu ya digas langsung. Tapi kalaupun ternyata plan 2 yang terbentuk, plan satunya dia langsung tembus. Tembus resisten. Ke resisten 2 di 1150 nih. Plan 1 ini plan 2. Dia sideways di support 1000, resisten 1100. Itu ya. Untuk Medco, kita lihat aja. Kalau mau bagus langsung swing atas, harusnya besok atau Jumat tuh rebound. Kalau bisa Jumat di atas 1100 lah. Kalau bisa tutup itu bagus. Kita lihat. Cuman lihat dulu harga oil. Nah, oil aja melemah. Jadi kita lihat aja lah Medco ya. Ya sabar lah. Dia nggak terlalu berpengaruh juga. Kalau saat ini juga. Dan kadang Medco tuh nggak terlalu berpengaruh ke harga oil. Bisa aja oil turun dia naik. Yang penting tadi jangan jebol 1040. Tren jangka pendek. Kalau Bapak Ibu mau pakai strategi average down, bisa juga ya, menarik juga kalau pakai person. Sabar tunggu untuk Medco. Lanjut, Elsa yang ditutup di harga 462 menguat 2,21%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Elsa distribusi tipis. Elsa bagus ya, pelan-pelan naik terus nih. Habis tembus 440 langsung 460 ya. Minggu ini 2 hari ya. Selamat kalau Bapak Ibu yang beli. Dan sekarang di resisten, boleh beli lagi nggak? Bapak Ibu hitung lagi nih. Siap nggak? Kalau menurut saya bisa kepentok. Kalaupun mampu naik ya 476 lah, kita lihat. Ya. Skenario-nya itu kalau Elsa itu bisa seperti ini skenario-nya. Dia naik, pentok 480, turun. Sideways-nya di atas 440. Tapi kalau misalnya hari ini peaknya dan besok mulai koreksi, misalnya mulai koreksi dan nggak mampu lagi ngangkat di atas 460, sideways-nya di bawah 460 dan bisa turun sampai 420. Ini dia pergerak. Pokoknya antara pergerakannya itu ya, resistennya 480, supportnya sekitar 440 seperti ini, plan satunya, atau plan 2 dia turun sampai 420. Plan 1, plan 2. Tuh, ya kita lihat ke depannya. Tuh, kalau ditanya beli nggak sekarang, wait and see. Tapi kalau nekat silakan. Tinggal strategi Bapak Ibu seperti apa untuk Elsa. Lanjut, Pegas yang ditutup di harga 1720 menguat 0,58%. Asing net buy. Kalau resminya Pegas di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. Pegas sudah menembus resisten kuat yang terbentuk dari Agustus 2024. Bagus gak? Harusnya bagus. Kalau menurut saya untuk ngegas lagi kayaknya berat. Kenapa? Karena Pegas itu sudah naik 1400 poin. Dari 1400 ke 1800. Potensinya Pegas menurut saya lebih ke sideways di atas. Pokoknya ini skenario Pegas itu kalau nggak sideways di atas 1700, sideways di bawah. Jadi kalau misalnya 3 hari ke depan tiba-tiba ada outflow, kita nggak tahu sentimen apa, tiba-tiba turun 1580 arah dan sideways-nya di area ini. Ya, supportnya 1580, resisten 1680. Itu. Atau kalau memang bertahan di atas 1700, dia sideways-nya di atas Mei ya. Sebelum mungkin baru koreksi. Sideways di atas baru koreksi, baru ngegas lagi di Juni nanti. Kan bisa seperti itu tuh. Pokoknya itulah pergerakan Pegas. Ya kalau tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya.
Kalau misalnya beli di atas 1700, out aja kalau jebol 1670, 1660 daripada di bawah ke 1580. Nanti buyback di bawah untuk swing di bawah ini atau pakai press down, tapi kembali masing-masing ya. Itu untuk Pegas saat ini. Tapi menurut Borneo Trader lebih kemana? Pokoknya kalau ISG masih kuat di atas berapa ISG? Pokoknya ISG itu kalau di atas 6.600 harusnya Pegas di atas 1.700. Sideways-nya 1.700, 1.800 lewat dikit 1.830 untuk Pegas. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 940 menguat 1,62%. Asing net sell. Kalau di broker resminya PGEO akumulasi. PGEO bagus. Ada potensi nggak tembus 960? Ada. Catatan ISG kembali rebound ya. Kalau ISG koreksi besok kayaknya berat. Besok bisa balik arah ke bawah lagi. Potensi dia nih. Skenario-nya tuh mirip-mirip ISG ya. Kalau menurut saya PGO ini bisa terrefleksi dengan ISG. Nah, kalau ISG rebound dia besok bisa tembus 950. Tapi kalau enggak ISG malah koreksi, PGO itu bisa ke 998.90. Area itu spek buy. Buy on support. Karena kalau ISG skenario 2 yang terbentuk, kemungkinan besar PGO itu sideways di atas 890. 900 support. Ya. Itu target berapa? 950, 960. Target berapa? 970, 1000. Kita tarik ke atas saja. Ya. Itu kemungkinan besar PGO sideways di atas nih. Pokoknya pertimbangkan stop loss saja dulu kalau dia jebol 890. Wait and see dulu. Ya. PGO. Gambaran saya PGO sideways. Itu. Untuk PGO. Berapa sideways-nya? 890 support, resisten 980. 100 poin naik turunnya. PGO. Lanjut. MDKA yang ditutup di harga 1720 menguat 3,61%. Asing net buy. Kalau broker resminya MDKA di distribusi. MDKA sideways. Kalau pandangan saya cukup oke karena harga emas naik ya. Dan emas kembali koreksi lagi nih. Nah, emas itu kan sideways. Jadi MDKA gimana? Mudah-mudahan lah digas ya. Kalau pandangan saya kemungkinan besar MDKA akan sideways di atas 1600 support, resisten 1800, 200 poin naik turunannya. Jadi sekarang tuh di pertengahan. Ya, kita lihat aja nanti untuk MDKA. Kalau saya MDKA wait and see. Ya, kalau nekat silakan. Gini aja Bapak Ibu, kalau besok dia jebol lagi 1700 buang dulu aja. Kalau mau ya, baru buyback di 1600 atau press down. Skenario-nya tuh 2. Kalau MDKA kayaknya berat kalau untuk nembus 1850. Kecuali ISG plan 1 yang terbentuk. Plan 1 mana? Plan 1 tuh ya dia naik, terus koreksi dikit, terus naik lagi. Nah, MDKA cenderungnya menurut saya, nih. Plan 1 MDKA itu sideways di atas 1600 atau dia sideways di bawah 1600 dengan support 1400. Nah, 2 ini pergerakannya. Jadi saya saat ini MDKA wait and see. Itu untuk MDKA. Lanjut MBMA yang ditutup 322 terkoreksi 1,82%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya MBMA di distribusi. MBMA selama nggak jebol berapa nih? Ini kan dia baru tembus 320. Selama nggak jebol 320, toleransi 316, 314 buang aja. Daripada di bawah ke 300 sampai 280. Menurut saya di bawah 316 indikasi lemah. MBMA ya. Itu. Jadi MDMA kalau mau bertahan besok harus rebound. Pokoknya nggak boleh koreksi, nggak boleh jebol 318. Tren jangka pendeknya. Kalau memang mau memegas di minggu depan, minggu ini tuh nggak boleh jebol 318. Ingat aja itu. Untuk MBMA. Targetnya kemana sih kalau dia bisa rebound? Target reboundnya tuh 360, 370. Minim-minim 350. Ada potensi upset hampir 10% dari 322. Kalau jalan seminggu dengan minggu depan. MBMA. Itu. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 755 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker resminya BRPT di distribusi. BRPT saat ini harus rebound. Jangan jebol berapa? 740. Ya. Ini polanya bagus nih. Kalau menurut saya koreksi biasa aja hari ini.
Pokoknya plan kita mumpung risknya kecil berapa? 740. Kalau jebol 740 7 berapa? 735. Dari sekarang 735 3%. Anggap kasih toleransi 730. 25%. 3,5% aja cut loss. Tiket target berapa? 800. Risk reward 1:2 minimalnya. Kalau tertarik BRPT. Menarik nih BRPT. Harusnya ya 3% aja cut loss kalau beli dan target profit 800 6%. Risk reward 1:2. Menarik BRPT, bisa diperhatikan besok. Lanjut, brand yang ditutup dengan 6.025 terkoreksi 0,41%. Asing net sell. Kalau sebenarnya brand didistribusi. Brand bagus, sepertinya ada yang ditunggu nih brand. Kenapa dia nih antara turun nggak mau turun, naik tapi nggak mau juga naik. Kenapa? Sempat mencoba rebound 2 hari tapi ditahan. Di bawah turun nggak juga. Cuman kita perlu hati-hati. Kalau lihat banda detektor itu masih small akumulasi ya. Untuk RUPS belum ada juga nih laporan. Keuangannya juga belum ada. Jadi saat ini aman-aman aja. Di atas 5.800 aman. Ya paling cut loss-nya 4%. Target kemana nih kalau jalan? Minimal kalau jalan ya Bapak Ibu 6.400 6.500. Bagus. Ini sideways-nya juga bagus. Cuman memang belum ada flow. Ini sepertinya ada yang ditunggu. Kita nggak tahu nih tungguannya bagus nggak. Apakah nunggu rilis laporan keuangan? Kalau laporan keuangannya bagus seperti PTRO mungkin bisa terbang. Jangan kejar pas saat terbang. Kalau mau beli tapi ya spekulatif sekarang. Ya kalau laporan keuangannya bagus dia naik. Kalau nggak ya dibuang. Udah ya siaplah cut loss berapa tadi? 6.800 jebol. Ya hampir 4% lah. 3,5% lebih. Itu aja. Ya brand. Kita lihat. Lanjut, Antam yang ditutup di harga 2.180 menguat 2,38%. Asing itu net buyback. Bahkan dari awal bulan April itu kalau dihitung-hitung 1T sudah dibeli pembelian asing nih. Ya, coba Bapak Ibu hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 100 miliarnya ya 7. Ya, tambah ini. 8, 9, 10, 11, 1,1 triliun. Ya, pembelian asing. Luar biasa Antam. Kalau di broker semuanya Antam ada distribusi. Antam ada potensi sih tembus 2000. Tapi menurut saya Mei ini tarikan terakhir, setelah itu ada koreksi. Kalau misalnya nih ya, kita gambar ulang. Antam tembus 2200, itu arahnya sekitaran ya maksimal 2400. Habis itu akan potensi tetap kepentok. Ya. Jadi kalau beli harga sekarang tuh ya trading pendek. Jangan Bapak Ibu berharap profit lebar. Bisa ada yang bilang bisa ke 3000. Misalnya under value. Time frame-nya lihat dulu. Ya. Mungkin nggak dalam waktu 1-2 bulan nih. Kayaknya sih berat ya. Tapi kita nggak tahu. Kalau menurut saya, kalaupun mampu naik itu maksimal 2.400. Itu pun kalau mampu. Bahkan menurut saya bisa ada potensi untuk Antam koreksi. Bahkan koreksi Antam ini bisa sampai 1.800. Nih, kalau menurut saya jadi wait and see lah. Atau trading jangka pendek. Lihat momentum untuk scalping. Cari profit 2-3%. 2-3% kan bisa. Atau swing pendek bisa. Carinya nggak usah lebar-lebar. Ya, tunggu ada swing low. Kita nggak tahu kapan di Mei atau Juni nanti. Kalau ada swing low. Pas bottom. Ya perkirakan aja lah. Nah langsung itu. Bapak Ibu yang baru chip lebih banyak. Ya perkiraan saya mungkin kalau bottomnya nanti. Entah di Mei atau Juni. 1.800 maksimal harusnya. Antam. Ya, disclaimer ini baru analisa saya dan keputusan beli jual di tangan masing-masing. Lanjut, Inco yang ditutup di harga 2.510 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau dibongkar sebanyak Inco akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikanya. Inco selama nggak jebol 2.400 aman-aman aja. Kecuali dia jebol. Kalau saya Inco ya bisa lah. Bisa diperhatikan nih. Kalau dia rebound besok tuh bisa serius rebound. Kalau dia tembus berapa? 2550. Support minor. Support kuat sih 2800. Kita lihat besok ya. Mudah-mudahan kalau tembus 2550 tuh bisa digas. Besok Inco. Itu aja. Lanjut. Tins yang ditutup di 1165 terkoreksi 0,85%. Asing net sell.
Kalau dibongkar semuanya TINS didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. TINS koreksi biasa, TINS masih ngangkat. Kemungkinan besar TINS itu di Mei sideways-nya resistennya 1250, supportnya 1100. Itu lebih cenderung kalau menurut saya untuk TINS di Mei. Jadi harga sekarang memang harga tanggung, tapi bisa naik, habis itu baru koreksi. Ya, kembali lagi ke masing-masing. Atau dia koreksi dulu, terus baru awal Mei minggu depan baru naik. Bisa seperti itu. Pokoknya EMA 200-nya nih nanti di atas, di sekitaran 1100. Jadi supportnya yang dipakai 1100. Sideways-nya di atas. 1100 support, resisten 1250. TINS. Lanjut. Akra yang luar biasa kembali menguat 3,33% ke harga 1240. Asing net buy. Kalau bongkar responnya Akra didistribusi. Akra bagus. Ya, mantep nih Akra. Jadi Akra kemana arahnya? Ke atas. Kalau menurut saya tetap ke atas. EMA 200 arah 1300 ada potensi di ujinya kalau nggak minggu ini minggu depan. Dan support yang harus dijaga harusnya 1150 itu jadi support. Dan Mei nanti sideways. Kemungkinan besar sideways. Support yang dijaga 1100, resistennya sekitaran 1300 sampai 1330. Akra. Itu aja. Lanjut. ESA yang ditutup di harga 620 terkoreksi 0,8%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya ESA ada distribusi tipis. Langsung saja ke tekniknya. ESA bagus di atas 600 nih masih aman. 590 lah toleransinya ya. 595 aja. Tuh. Targetnya kemana nih? Kalau dia bisa breakout. Kalau nggak minggu ini minggu depan tembus 650 gas. Pola KP handle. Kalau pandangan saya lebih cenderung kemana? ESA lebih cenderung ke atas. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bisa ngangkat. Kalau nggak ngangkat yang mungkin sideways. Supportnya 590, resisten 650. Sideways di bawah sini. Kalau pandangan saya ESA 1. Tapi lebih cenderung 2. 2 kemana arah? 720. Minimal 720. Saya lebih cenderung melihatnya ya. Kedua. Jadi kalau mau beli sekarang ya risknya kecil tuh. 590 jebol buang. Paling 5,5%. Udah ya, ESA. Disclaimer, analisa kembali. Saham terakhir NCKL yang ditutup di harga 705 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya NCKL didistribusi. NCKL di resisten, jadi saat ini lebih ke wait and see. Ya. Belum menurut saya NCKL. Nah, kalau NCKL ini kemungkinan besar sideways. Supportnya 650. Lebih baik kalau mau beli NCKL nawar. Siapa tahu minggu depan dikasih 650. Itu area menarik. Gimana kalau dia tembus dan gas? Ya kalau Bapak Ibu dekat beli di 700-710 silahkan juga. Yang penting tuh strateginya seperti apa kalau sahamnya nggak sesuai harapan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.